Film ini diawali dengan perburuan malam yang dilakukan skuad GG Poek di benua Waka Waka Ee. Setelah memberondong keluarga singa yang sedang makan, mereka pun segera mengecek buruannya. Tapi dirasa keluarga singa yang didapat tidak komplit, si kupluk yang memimpin perburuan pun menyuruh anak buahnya untuk mengecek situasi. Menyadari singa pejantan lolos dari buruan, si Komar yang merupakan warga asli pun panik karena seperti yang ia tahu, singa jantan selalu mempunyai dendam. Kembali pada rombongan skuad, setelah memasang jebakan, si kupluk pun menyuruh anak buahnya untuk menunggu, sementara ia akan pergi ke lokasi lain. Lalu sesaat setelah rekan-rekannya pergi, si Kosim yang menunggu si Komar kembali tiba-tiba panik mendengar teriakan dari rekannya. Lalu, film pun baru dimulai. Di keesokan harinya, scene beralih pada penerbangan seorang pria bernama Ned saat mengajak dua putrinya berlibur di Afrika Selatan untuk mengunjungi kampung halaman mendiang istrinya. Saat Norah dan Mare terbangun, seketika mereka pun takjub dengan keindahan alam di benua ini. Sesampainya di bandara yang belum tersentuh PNPM, Norah si rambut sarang burung langsung mengeluhkan panasnya cuaca di tempat ini. Lalu si ayah pun berkata kepada mereka untuk jangan sok gaul, karena gini-gini juga kalian keturunan orang sini. Hingga beberapa saat kemudian, datanglah rekan si ayah yang bernama Martin untuk menjemput mereka, di mana Martin merupakan petugas cagar alam di kawasan savana. Dan setelah sedikit basa-basi, Martin pun segera mengajak Ned dan dua putrinya melanjutkan perjalanan menuju rumahnya untuk beristirahat. Game warden? I've had to sort of become pressure on all sides. When I was a kid. Setibanya di rumah Martin, Ned pun berterima kasih banyak sudah mengizinkannya numpang hidup selama berlibur. Ah, kalem we bro, kalian mah udah aku anggap sebagai keluarga sendiri. Di dalam rumah, si bocil Norah kembali berulah. Di sini ada Wipi kah? Soalnya followers TikTokku pasti kangen sama updatean aku. Namun si kakak yang bernama Mare berkata untuk jangan ngadi-ngadi, karena di pedalaman gini mana ada Wipi. Sesampainya di ruang kerja Martin, Mare pun terlihat kagum saat melihat beberapa foto hasil jepretan mendiang ibunya dipajang di ruangan ini. Apalagi dengan foto yang menunjukkan seorang wanita bersama kawanan singa. Di malam harinya, Martin pun mulai mengobrol santuy dan memuji ketertarikan Mare pada fotografi yang mirip dengan mendiang ibunya. Namun ketertarikan Mare selalu ditentang oleh Ned yang menginginkan putrinya ini menjadi dokter seperti dirinya. Mendengar ucapan ayahnya, Mare pun langsung menyalahkan si ayah atas kematian ibunya, di mana pada saat itu si ayah terlalu sibuk dengan pekerjaan sehingga tidak peka pada penyakit kanker yang diderita si ibu hingga akhir hayatnya. Di tengah percekcokan, Norah yang kembali merasakan kehilangan si ibu langsung pergi. Begitupun dengan Mare yang tidak ingin memperpanjang masalah. Saat malam semakin larut, Ned pun mengungkapkan penyesalannya karena tidak memperhatikan kesehatan dari istrinya, apalagi ia telah mengecewakan kedua putrinya. Karena sangat ironis, di mana dirinya yang seorang dokter malah tak tahu jika istrinya mengidap penyakit mematikan. Mendengar curhatan sahabatnya, Martin pun hanya bisa berkata, "Takdir bro." Dan setelah mendengar kata singkat dari temannya itu, Ned pun hanya bisa termenung. Di keesokan harinya, untuk menghilangkan kesedihan yang keluarga ini rasakan, Martin pun meluangkan waktu untuk mengajak mereka jalan-jalan, melihat-lihat satwa liar di alam bebas. Namun seperti biasa, Norah yang sok gaul malah sibuk mempermasalahkan fashion yang sedang ia kenakan. Setibanya di lembah tempat kawanan singa, kedatangan mereka pun sudah ditunggu sang pawang singa bernama Banji, sang penakluk. Lantas Martin pun mulai mengenalkan dua singa jantan itu kepada mereka, di mana nama mereka adalah Ujang dan Asep.
yang sedari kecil sudah hidup di penangkaran dan kini sudah dibebaskan ke alam liar. Dan saat si bocil ketakutan, Martin pun menjelaskan jika tugas si betina yaitu berburu, sedangkan yang jantan bertugas untuk menjaga kawanannya dari serangan luar dan juga mempertahankan wilayah. Sudah jelas ya adik-adik yang manis? Lalu Banji langsung menyiapkan senapan bius untuk berjaga-jaga saat Martin akan mendekati singa-singa itu. Ternyata si Ujang dan si Asep masih mengenali Martin dan saling menyapa satu sama lain. Namun Martin pun kaget saat melihat salah satu singa betina yang terluka dan bersikap agresif. Lantas si Asep pun langsung mendorong Martin dan seakan tidak mengizinkan Martin untuk mendekati si betina. Melihat hal itu, Martin yang merasa luka tersebut akibat ulah pemburu liar meminta Banji untuk segera kembali ke posko agar bisa secepatnya mengobati luka singa itu. Sedangkan mereka akan kembali melanjutkan perjalanan. Namun tanpa mereka sadari, kengerian pun terlihat dari mobil para pemburu yang menjadi santapan burung bangke setelah mati diserang singa buruannya. Hingga sesampainya di sebuah desa, mereka pun berencana singgah untuk sekedar menyapa suku asli di daerah ini. Namun anehnya, saat mereka masuk ke desa, tidak ada satupun orang yang mereka temukan. Dirasa ada yang gak beres, Ned pun mengajak Martin untuk segera pergi. Tapi tiba-tiba, Martin memberitahu Ned jika ia melihat sesuatu yang mengerikan di dalam gubuk. Betapa syoknya mereka saat menemukan para warga yang tewas diserang binatang buas. Dilihat dari lukanya, Martin pun yakin jika para korban telah diserang oleh seekor singa. Namun Martin si pawang singa pun heran karena tidak ada satupun warga yang dimakan. Itu berarti ini bukanlah hal yang biasa. Di tengah kepanikan, Martin yang merasa singa itu masih berkeliaran mengajak Ned untuk segera pergi. Namun saat mereka akan pergi, si beban Nora malah hilang. Look out, your sister Nora! Come on! Hey, baby, you okay? Setelah melihat kengerian yang terjadi, Martin pun berusaha menghubungi Banji guna meminta bantuan. Namun sialnya, seperti biasa permasalahan sinyal seperti tiada henti-hentinya di setiap film. I know some of those people. I'm not gonna leave them. Slow down. Slow down. Tapi di tengah perjalanan, mereka pun terhenti saat melihat seorang warga yang terluka parah oleh serangan singa. Lalu di tengah kepanikan menolong si korban, tiba-tiba Okay. Alright, Matunde. Hey, buddy. mendengar auman singa, Martin pun berencana untuk mengeceknya dan menyuruh Ned untuk menolong korban. Alright, come on. Martin's out there. Kembali pada perburuan yang Martin lakukan. Oh my god, apakah Martin selamat? Di sisi lain, Ned yang gagal menyelamatkan si korban pun panik saat mendengar suara tembakan Martin. Merasa ada hal buruk yang terjadi pada temannya, Ned yang panik segera pergi untuk mencarinya. Untung saja mobil itu berhenti sebelum nyuksruk ke dalam jurang. Di tengah kepanikan, Ned pun berusaha menenangkan kedua putrinya yang masih syok. Hingga setelah dua putrinya tenang, Ned pun mengambil alih kemudi agar bisa secepatnya meminta bantuan. Come on. Suwe, keadaan mogok pun membuat Mare dan Nora kembali panik. Tapi tiba-tiba Ned mendengar suara Martin dari dalam HT. Lantas Martin pun mengungkapkan jika keadaan yang ia alami cukup buruk setelah mendapat serangan dari singa jantan yang besar. Parahnya lagi, ia kehilangan banyak darah karena luka yang cukup dalam di pahanya. Mendengar hal itu, Ned yang seorang dokter langsung memberikan tutor darurat agar Martin bisa menghentikan pendarahannya.
di mana Martin harus memanaskan pisau pramuka dan langsung menempelkannya ke dalam luka. Alright? And you need to lay it on there while it's... Mendengar teriakan Martin, Ned yang merasa posisi Martin tidak jauh langsung prepare untuk menyelamatkan sahabatnya itu. Akan tetapi, Martin merasa itu ide yang buruk. Ia pun meminta Ned untuk pergi saja, karena pada saat ini singa besar itu sedang mendekatinya. Don't understand. Tapi jelas saja, Ned pun menolak dan meminta Martin bertahan. Meskipun kakinya terluka, Ned yang dibantu kedua putrinya segera mencari kunci penyimpanan senjata. No, it's no kid. That's it. Dad, Hey, Martin, can you hear me? let's do it. Setelah persiapan selesai, Ned pun bergegas mencari posisi Martin berada. Anything that costs a shutter. Tapi karena luasnya wilayah ini, skop kali 8 burik itu pun hanya bisa melihat gerombolan kancil. Lantas Martin pun memberitahu jika ia berada di sarang buaya yang tak jauh dari menara pemburu. Di tengah kebingungan Ned dengan skop burik, penglihatan Mare lebih tajam dan melihat menara yang dimaksud. Tapi dengan gegabahnya, Mare yang sok jago malah keluar mobil dan menyusul paman Martin. Get away from the car now! No, you're... Get away! Tepat pada waktunya, si bocil Norah berhasil menyuntikkan peluru bius di pantat singa, hingga membuat singa itu oleng dan pergi. Di tengah kepanikan, Ned pun segera menghubungi Martin dan menanyakan keberadaannya. Di saat itu pula, Mare yang menjawab panggilan si ayah memberitahu jika ia berhasil menyelamatkan Martin dan sedang membopongnya. Sesampainya di mobil, Ned yang dibantu kedua putrinya melakukan operasi kecil untuk mengobati luka Martin. Namun di tengah pengobatan, Mare pun panik saat melihat singa tadi sudah pulih dan kembali mengincar mereka. Singkat waktu, malam pun poek. Saat Martin siuman, ia pun mengungkapkan jika serangan yang dilakukan oleh singa aneh itu benar-benar di luar kebiasaan singa-singa pada umumnya. Ia pun curiga jika singa itu merupakan korban dari para pemburu liar, di mana ia mendapatkan luka dari trauma kehilangan kawanannya. Alhasil singa itu berusaha balas dendam dan seakan tahu mana yang harus dibunuh, yaitu para manusia. Mendengar hal itu, jelas membuat Ned bingung dengan apa yang harus ia lakukan. Untung saja hal itu hanyalah sebuah mimpi buruk semata. Dan saat mereka terbangun, tiba-tiba suara radio menyala. Oh, ternyata itu adalah kawanan pemburu ilegal. Lantas Ned meminta kedua putrinya untuk tetap diam, sementara ia akan berusaha meminta bantuan. Hingga saat para pemburu mendekat, Ned pun mengungkapkan keadaan yang ia alami, di mana seekor singa jantan besar menyerang keluarganya. Mendengar hal itu, si kupluk pun yakin jika singa itu adalah buruan mereka yang kabur. Namun dasar jiwa begal, si kupluk malah memanfaatkan situasi dan meminta $5.000 untuk bantuan yang ia berikan. Apa boleh dikata, meskipun bokeh, Ned yang ingin menyelamatkan keluarganya sepakat dengan permintaan si kupluk. What the hell is this? He's an anti-poacher. Hey, what are you doing? Sial sekali, si kupluk yang mengenali Martin yang seorang ketua penangkaran langsung ngamuk dan mengira ini adalah jebakan. Hey, don't touch it! Hey, come on, come in! Untung saja saat skuad GG Poek kelabakan, Ned pun berencana membegal mobil si kupluk untuk bisa lolos. Namun saat dicek, sialnya para pemburu itu disiplin dengan tidak membiarkan kuncinya di mobil.
Lantas saat Ned kembali, ia pun berencana mengambil kuncinya dari si pemburu yang tadi diserang singa. Mendengar hal itu, si bocil pun berkata, "Emang nggak bisa pakai pisau buat nyalain mobil kayak di film? Bacot deh, ayah kan bukan begal." "Oh, heeh." Dan saat Ned apruk-aprukan, ia pun melihat banyaknya korban yang bergelimpangan. Hingga tak jauh dari situ, ia pun melihat si supir yang sekarat di seberang danau. Tapi saat Ned mendekat, ia pun melihat singa itu sedang berpatroli mencari mangsa. Dad, say something, please. Untung saja dengan jurus beruk kawin, Ned masih bisa selamat. Dasar anak-anak beban. GG sekali, dengan tangan kosong, Ned mampu menangkap ular Black Mamba dan membuat singa itu ketakutan. Singkat waktu, Ned pun mulai kukucuprakan di danau penuh buaya. Di sisi lain, Norah dan Mary yang khawatir terus membunyi-bunyikan klakson berharap ayahnya kembali. Dan untungnya, berkat suara itu singa ini pun teralihkan. Hingga setibanya di pinggir danau, Ned pun akhirnya mendapatkan kunci dari jasad si supir. Kemudian ia pun mengambil senapan si supir untuk berjaga-jaga. Kembali ke mobil, terlihat Martin dan para bocil pun panik saat singa itu terpancing suara klakson. Di tengah ketegangan, Martin meminta para bocil untuk tetap tenang. Okay, I think we're gonna be good. Sungguh berjiwa kesatria, Martin pun berhasil menyelamatkan para bocil meski harus terjun ke dalam gawir. Namun bagaikan sosok psikopat, singa badak itu pun kembali bangkit dan mencari Martin. Di saat itu pula Martin yang sudah bermandikan pertalit terlihat pasrah dan siap untuk mengakhiri teror singa tersebut. Oh tidak, Martin! Bak ledakan bertuliskan khusus orang miskin yang selalu dikorupsi. Om Martin yang baik pun harus tewas di tempat. Di saat itu pula Ned yang kembali pun panik saat melihat kobaran api. Di tengah kepanikan, Norah pun memberitahu jika Mare terkena cakaran singa. Lantas Norah pun berkata jika paman Martin telah mengorbankan diri untuk menyelamatkan mereka. Oh, tidak, Martin. Jelas saja Ned pun bersedih karena sudah kehilangan sahabat terbaiknya. Selamat jalan, Martin si penyayang binatang. Di keesokan harinya, Ned pun berhasil OTW bersama kedua anaknya. Ia pun mengatakan jika melihat sesuatu, tolong beritahu bapak, karena bensin mobil ini pun sepertinya mau habis. Dan saat melewati lembah, Norah pun menunjukkan kawanan singa yang paman Martin rawat. Dan itu berarti di tempat ini ada pangkalan yang bisa digunakan. Okay, no, I want you to hold this. Stay. Go. Sesampainya di bangunan tua, Ned pun segera prepare untuk mengobati luka cakar di tubuh Mare. Lantas Ned dan Norah pun segera berpencar untuk mencari kotak tersebut. Alright, man. Look. Alright. Kemudian, melihat Mare yang dehidrasi, Ned pun segera pergi untuk mencari air dan meminta Norah untuk menjaga kakaknya. Namun saat Ned mencari-cari, tanpa ia sadari singa itu masih hidup. Dan betapa paniknya kedua bocil ini saat melihat singa kopet itu masuk ke dalam bangunan. Namun terlihat singa itu sudah terluka parah terkena ledakan. Sambil menahan rasa sakit, Mare pun mengajak Norah untuk bersembunyi. Tapi sialnya tembakan Ned sabun dan hanya menghabiskan peluru saja. Di tengah kepanikan, Ned segera mengajak kedua putrinya untuk bersembunyi.
Sesampainya di sebuah ruangan, Ned yang merasa tidak ada cara lain untuk lolos mengungkapkan rencana Edan, di mana ia akan adu mekanik dengan singa tersebut karena singa itu tidak akan berhenti memburu mereka. Ned pun meminta kedua putrinya untuk percaya dan jangan keluar sebelum bantuan datang. Hingga saat perpisahan, ia pun melihat singa itu datang. Ned pun segera memancingnya menuju lembah. Follow me! Sesampainya di lembah, ia pun mulai menguatkan tekad Paduli Bagong. Untung saja sebelum Ned di fatality, dua singa yang Martin rawat datang menolongnya. Lantas Ned yang terluka parah pun segera menjauhi area pertempuran, dan dengan rasa perih di sekujur tubuh, Ned pun lemas. Hingga Banji dan timnya datang, singa liar itu pun langsung ditembak bius. Where are the girls? Dad. Singkat waktu, akhirnya Ned pun berhasil selamat dan dirawat di rumah sakit. Melihat kedua anaknya selamat, Ned pun benar-benar lega. Lantas Mare dan Norah pun mengatakan jika pada saat itu mereka diselamatkan oleh Banji dan timnya yang sedang berpatroli. Mare pun menambahkan jika kini singa liar itu sudah dimasukkan ke dalam penangkaran agar bisa pulih dari keagresifannya. Lalu, film pun sudah berakhir. Bagaimana? Sangat seru dan menegangkan sekali bukan? Perburuan kawanan singa ilegal yang si Kupluk dan skuad GG Poek lakukan malah berujung petaka saat singa jantan yang mereka buru berhasil kabur. Dan seperti yang kita tahu, singa jantan itu sangat melindungi keluarganya. Hingga saat keluarganya dihabisi, singa jantan itu pun berubah bak psikopat yang membabat siapa saja manusia yang ia temui. Hingga saat Ned dan dua putrinya berlibur ke kampung halaman ibunya, hal mengerikan pun terjadi saat mereka bertemu dengan singa tersebut. Berbagai macam cara sudah mereka lakukan untuk bisa selamat. Bahkan Paman Martin pun harus menjadi korban dalam insiden tersebut. Hingga di akhir cerita, Ned yang sudah pasrah memilih untuk adu mekanik di area kekuasaan singa penangkaran. Dan dengan triknya itu, meski Ned harus mendapat luka pedih di sekujur tubuh, dua singa penangkaran berhasil menyelamatkan Ned. Hingga Ned dan dua anaknya pun diamankan oleh Banji dan rekan-rekannya. IMDb untuk film ini adalah 5,6 dan menurut Sekah yang cocok diberi nilai 6,9 karena film ini benar-benar seru dan penuh dengan ketegangan tanpa embel-embel knalpot racing para bondon. Mungkin segini saja review dan pembahasan film Beast 2022. Jangan lupa like, share, dan subrek supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik lainnya dari Sekah yang. Thanks for watching and see you on next video. Bye bye.